Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Espari 82. Gaskeun ke guys. Selamat malam. Guys, nih gua akan rakit untuk mesin spek tune up regulasi. Cuman ini untuk harian guys ya. Ini gua mau rakit, ini lama banget guys ya. Ini sempat tertunda dulu tuh, sempat kerakit, cuman dia geser. Crankcase geser karena banyak alasan. Sempat gua waktu itu review juga, dan akhirnya ganti crankcase. Pengecoran crankcase tuh lama, hampir 2 bulan. Belum ketunda lagi di gua karena ada yang masuk mesin yang lain. Pada akhirnya gua tunda dulu guys. Dan ini gua porting lagi untuk crankcase karena menyesuaikan blok pastinya. Dan ini rencana gua mau rakit sekarang. Oke, kita gaskan pokoknya guys. Yuk cek dong. Oke, gua spill dulu nih sebelum gua rakit ya. Ini untuk kerkas menggunakan bahan Ninja full circle. Ini kerkas buatan mana ya? Gue lupa lagi nih. Yang pasti bukan buatan gua. Ini kerukasnya sudah dibandul dan sudah geser torsi guys. Cuman dia menggunakan abron, bukan menggunakan timah. Oke. Nah untuk bloknya, ini bloknya blok P4K. Ini bloknya. Ini tinggal gua bersihin, sudah finishing portingan. Oke. Ini kenapa kok buntung? Nah, ini gua jelasin guys ya. Ini buntung udah belinya udah buntung guys. Jadi bukan dibuntungin sama gua, cuman gua bentuk, gua pola biar nantinya dia mengurangi gesekan guys. Nah, dan ini juga pasti bakal dibuntungin juga guys. Nah, ini untuk info untuk teman-teman ya, info untuk teman-teman. Gua juga agak sedikit kecewa sih sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi ya. Cuman nanti gua bakal ngereset crankcase. Cuman untuk sekarang gua belum bisa karena tukang lasnya atau tukang bubutnya tuh belum bisa stay guys ya. Oke. Minusnya kalau misalkan dipotong bagian liner itu pasti berisik guys. Yang keduanya menurut gua kurang responsif. Cuman mau nggak mau kalau nggak dipotong pasti nabrak di bagian liner belakang seperti ini. Otomatis nanti si bahan bakar tuh akan keluar, akan muncrat lagi, dan pada akhirnya si power mesin tuh nggak bakal keluar seperti itu. Makanya gua ngakalinnya di power nantinya gimana caranya. Oke, dan ini untuk spare partnya, untuk gigi primer, untuk kopling pakai TK, ini pakai PK11 ya, sama CDI-nya. Untuk membrannya original. Ini pistonnya WS 300. Ini kalau nggak salah tuh NPP, kalau nggak salah NPP. Headnya udah jadi. Itu untuk rasionya kita modifikasi di gigi 4 aja. Seperti itu, gak ada yang istimewa. Untuk bearing-bearing ini menggunakan NTN Jepang. Dan untuk yang kanan gua menggunakan high speed. Untuk yang kanan ini menggunakan yang keramik. Oke. Untuk roda ini yang standar, dia menggunakan Genio untuk roda ya, Escape Genio. Untuk yang kanan menggunakan, gua lupa lagi guys untuk yang kanan ya. Bentar. Yang pasti baru ya. Ini spare part tuh dari ownernya guys. Oh ini nih. Nih, Escape juga. Ini Genio kalau nggak salah. Oke. Yuk kita gaskan lah, jangan berlama-lama, yuk cekidot.
Oke guys, setelah perakitan gua akan coba engine on mesin ini. Untuk mesin ini gua akan spill sedikit untuk spek dan part yang dipakai. Untuk mesin ini basic PX guys. Sebenarnya mesin ini sudah lama banget di gua, karena kita sempet dulu sempet gua upload juga. Ini sempet gua buletin, cuman sayang waktu itu di bagian kopling geser, jadi bagian as gigi Borobudur atau gigi candi ini geser, yang pada akhirnya rubah kan posisinya. Akhirnya si kopling nggak bisa masuk, mentok ke bagian gigi primer. Nah, itu kenapa penyebabnya, gue ulas sekali lagi untuk sedikit flashback ya. Itu karena banyak pengelasan di ruang kruk as. Karena memang ini kruk as menggunakan basic kruk as bahan ninja guys. Dengan tujuan owner itu agar posisi mesin atau posisi kruk as itu dia lebih padat. Cuman mungkin gak ngeh dengan pemuaian. Makanya pengelasan itu ya seperti itu guys ya. Kecuali argon dan kecuali memang kita punya malan besi. Cuman jarang banget ya gua temuin punya malan besi. Gua banyak kasus-kasus kemarin yang memang gak gua upload sebenarnya. Contoh ini bakal gue spill. Nih lubang baut aja nggak nyenter guys. Nih bisa teman-teman lihat, ini nggak nyenter. Ini karena kan potongan nih, ini potongan, ini ditempel lagi nggak nyenter. Terus ini di bagian ini nyenter kan, nyenter. Kalau gua ngejar yang baut ini otomatis si magnet gesrek. Padahal ini presisi, ini tutup magnet presisi. Nah seperti inilah guys ya pada kenyataannya. Gua ngomong seperti ini bukan mau ngejelekin yang bikin membran tanamnya, cuman ya seperti ini gua apa adanya kan. Intinya seperti ini. Kalau custom itu kadang kalau dapat yang bener-bener presisi, kalau enggak ya enggak. Intinya seperti itu. Oke, untuk pengapian ini menggunakan by PK11 yang pastu. Untuk napur ini ori ya, napur ori cem, cuman semua di custom dari spool, pulser, ini lampunya dirapin sama PK11 semua. Dan untuk oil menggunakan Thunder, Blue Thunder. Untuk blok ini original P4K OS 300. Ini untuk karbu ini menggunakan Nibi 28. Yang pastinya untuk blok dan head ini by ART untuk porting dan custom head. Untuk magnet sendiri udah pasti bubut, ini 1,6. Kerkas ini gue lupa lagi ya, ini kerkas yang bikin siapa gue lupa lagi. Ini udah menggunakan pemadat kompresi, ini full ya. Dan posisinya udah geser torsi dengan menggunakan abron bukan timah. Oke. Untuk bagian rasio, ini rasio menggunakan Excel. Dan untuk gigi 4-nya custom di 36. Dan untuk bagian as Borobudur ini udah pasti menggunakan PX. Jadi ganti asnya aja guys ya. Karena kalau pakai Excel dia nggak bakal masuk. Mungkin seperti itu yang bisa gua spill atau yang bisa gua bagiin. Ini gua mau coba hidupin, gua mau masukin ke oli mesin dan pasang kleman. Ini belum pasang kleman, baru gua setting doang, setting gasnya apa segala macam. No oktan sendiri ini menggunakan 92 karena untuk spek harian, tune up harian, warning ngeyel guys. Yuk cekidot.
Oke guys, alhamdulillah udah hidup ya. Ini kurang untuk pilot jet main jetnya, gue mau naikin pilot jet main jet. Ini masih bawa nibi, ini karbon nibi guys ya. Ini karbon nibi. Untuk anginnya doang gue ubah, gue tutup, gue pakai 2,5. Tapi masih jauh settingannya. Dan gue mau naikin untuk pilot jet main jetnya. Kalau gua biasa settingan tetap jarum itu di tengah guys ya, patokan jarum tetap di tengah, nggak naik turun. Gua main di pilot jet main jet. Cuman ini gua nggak ada pilot jet main jet untuk karbus seri PE ya. Kalau yang PWK gua banyak guys. Oke yuk.
Oke guys, seperti itu ya mesin yang sempat ambiar sekitar 3 bulan atau 4 bulan, gua lupa lagi lah. Pokoknya ini lama banget yang dulu sempat ambiar dan gagal rakit intinya guys ya. Ini di bagian ini geser, tapi kemarin gue dapat info dari ownernya, katanya yang geser tuh bagian kulkas. Cuman gua tetap riskan aja ya guys ya, karena si kopling bisa masuk dengan si sekunder ini. Ngerinya tuh nantinya ketika digeber macet, karena biasanya ada pemuaian guys ya. Biasanya ada pemuaian, apalagi mesin-mesin custom yang banyak las-lasan kayak gini. Ya seperti itulah guys keluh kesahnya. Intinya ini nggak tahu ya, hampir 1 tahun apa 8 bulan gue nggak tahu, lupa lagi lah. Intinya akhirnya si ambiar sesuai target. Oke, dan gue sepil tadi untuk pilot jet main jet. Ini pilot jet main jet Shinibi sendiri, dia itu main jetnya 128 guys. Ini 128. Untuk pilot jetnya dia menggunakan 40 guys. Ini gua pilot jet pakai yang 42 punya PWK karena beda. Apalagi yang seri BRT itu lebih gede biasanya. Ini 42. Terus untuk main jetnya tidak terlampaui guys. Yang artinya gua dulu ngorek ya. Gua dulu ngegedein ukurannya tuh target gue 160 waktu itu, 155 atau 160 guys intinya. Nah tadi tuh percobaan kedua tuh pakai ini guys, gue segede gini guys, cuman masih kurang naik kalau menurut gue. Nanti ini juga kemungkinan bisa naik lagi sedikit, tapi nanti ini gua ngejar buat Ryan dulu, nggak tahu udah gua geber dulu. Oke, thank you untuk teman-teman yang selalu support channel receh gua, channel yang tidak bermanfaat ini. Siapapun kalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Salam sore 82, gaskeun.